Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Teman-teman API, teman-teman kader Sapa, kader Posyandu, dan anak-anakku yang pada malam hari ini hadir untuk kita laksanakan pengajian atau yasinannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang begitu mulia. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengingat beliau, dengan berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedikit yang mau sampaikan adalah tentang dilematik yang mana kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia, memang banyak sekali yang harus kita perbaiki. Mulai dari kesehatan, mulai dari cara berpikir, mulai dari mindset, karena sumber daya manusia ini adalah memang benar-benar dan jadi sebagai sandaran, sebagai patokan sebuah desa ataupun sebuah negara pada umumnya. Sementara pada malam hari ini dengan Ketua Sapa atau Ketua IBM AP terus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mensosialisasikan entah itu pernikahan anak, entah itu penyalahgunaan narkoba ataupun ya, karena ada rasa sedih juga. Kenapa? Karena kembali terjadi di Desa Bengkel bahwa pernikahan anak di Desa Bengkel terjadi lagi sekitar 1 minggu yang lalu. Itu menjadi tamparan keras buat kita karena sekian bulan setelah terbentuknya Sapa, alhamdulillah walaupun terjadi pernikahan anak bisa kita lerai, bisa tidak terjadi sampai pernikahan anak. Akan tetapi kita merasakan sekali sekarang bahwa memang di lingkungan ini bukan hanya sekedar di lingkungannya bermain, akan tetapi ini menjadi momok menakutkan yang saat ini kita rasakan. Karena kita tahu bahwa tidak akan mungkin dia dari Desa Bengkel mengenal sampai di luar, bahkan si perempuan masih SMA dan yang laki SMP. Sementara tempat sekolahnya sangat jauh. Kalau kita berpikir secara logis, tidak akan mungkin ada hubungan belajar, tidak akan ada hubungan kekeluargaan. Kenapa? Karena kalau seandainya dia belajar, yang perempuan lebih besar, yang perempuan sudah SMA, sementara yang laki masih kelas 3 SMP. Kalau dibilang keluarga, yang laki agama Hindu, yang perempuan agama Islam. Ini menjadi momok yang sangat menakutkan kita rasakan sekarang ini. Tapi jangan bersedih. Karena apa? Seperti kita tahu bahwa di zamannya Rasulullah dulu, di zamannya para nabi, walaupun kita membawa setetes air untuk membantu Nabi Nuh untuk memadamkan api, tapi kita tahu di mana posisi kita seperti itu. Sekalipun saat ini kita rasakan bahwa bukan hanya di Desa Bengkel, bukan
Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ini menjadi sebuah momok menakutkan. Karena apa? Jangankan sekedar lintas desa, lintas kabupaten, lintas daerah, lintas negara pun kita bisa mengenal. Karena apa? Media ini kalau kita bawa ke lebih baik, sangat baik. Tapi kalau kita bawa ke hal yang tidak baik, sangat tidak baik. Jadi apa? Walaupun saat ini kita rasakan terkait masalah narkoba lah itu, terkait masalah pernikahan anak lah itu, tapi jangan pernah mundur untuk tetap kita laksanakan sosialisasi ini. Karena apa? Kalau anak-anak kita sudah mantap, kalau anak-anak kita sudah paham, insya Allah sekalipun di lingkungannya itu sendiri, dia itu bergaul, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang tidak baik untuk dia dan mana yang baik untuk dia. Karena apa? Seperti yang Tian ceritakan tadi, dari bukan hanya kami, apalagi Tian di desa, memberikan sosialisasi, tapi dari dia yang tidak memikirkan dirinya sendiri, dia akan menerima dampaknya. Contoh seperti yang kemarin, dia tidak melanjutkan sekolah. Kita memang istighfar panjang. Istighfar panjang itu karena apa? Kami titip dia di Paramita. Terus kami kerjasama juga dengan KPAI Kota Mataram. Karena ini lokasinya kemarin di Cakra Selatan, yang laki. Terus karena yang laki ini mau bertanggung jawab asal yang perempuan masuk Hindu. Akhirnya dengan berbagai macam cara, alhamdulillah tetap di agamanya si perempuan, agama Islam, tapi tidak ada tanggung jawab dari pihak laki. Nah, seperti itu. Terus yang kedua terkait masalah narkoba sekarang. Kita mungkin walaupun kita akan tutup-tutupi juga tidak bisa ditutupi. Karena tadi malam sudah penggerebekan sekitar pukul 18.30 kalau tidak salah, ya sekitar habis isya lah, bahwa desa Bengkel ini menjadi desa bersih narkoba, bersih dari narkoba. Itu memang keinginan kita, itu memang impian kita, bahwa di desa Bengkel ini jangan ada lagi pengguna ataupun bahkan jangan ada namanya pengedar. Tapi apalah daya, seperti itu. Saat ini memang kita rasakan, yang tadi malam kita ribut, kita berjuang dari agen pemulihan bahwa tetap akan sosialisasi, kerjasama dengan BNN, kerjasama dengan kepolisian, tapi setelah penangkapan ujung-ujungnya dilepas. Tidak sampai 2 hari dilepas, bahkan bukan 1 hari, berjam. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin, kita akan sosialisasi, kita akan seperti ini. Kita mau tutupi tidak bisa juga karena kita sudah rasakan seperti ini. Tapi tiang di desa jangan patah semangat. Kenapa? Kalau kita patah semangat, otomatis akan menyebar lagi penggunaan narkoba lah. Jadi menjadi pelajaran juga, kita akan gaungkan kembali untuk sosialisasikan masalah narkoba ini, masalah pernikahan anak ini. Tiang wabil khususnya di Desa Bengkel, di kantor Desa Bengkel, walaupun nantinya tidak ada bisikan bahwa sosialisasi kita akan turun ke masing-masing dulu, Tiang akan anggarkan itu. Tiang akan anggarkan. Karena apa? Kemarin setelah kita beberapa kali turun, kita rasakan memang tidak ada penangkapan, tidak ada pernikahan anak. Cuman kita lengah sebentar saja ini. Mohon maaf, apakah memang saya merasakan bahwa dampak dari kumpul kita ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena setelah kita adakan ini
Ini sekitar 1 bulan kita vakum ya, sekitar 1 bulan apa 1 bulan ya? 1 bulan lebih. 1 bulan atau 2 bulan kita vakum. Hampir 2 bulanan. Hampir 2 bulan. Kita merasakan ini. Padahal kita hanya kumpul, kita hanya sosialisasi seperti ini, tapi dengan cerita, dengan seperti ini kita dapat rasakan tidak ada lagi yang kemarin. Tapi ini menjadi pembelajaran ke depannya, mudah-mudahan kita semakin baik karena tidak ada gading antara tak. Karena tidak ada manusia yang tidak punya salah, pasti salah. Tapi dari kesalahan itu kita belajar, kita memperbaiki bahwa sosialisasi ini akan kita kembangkan kembali, entah itu punya ranting lah atau apa untuk bisa terjun lagi nanti ke dusun ataupun ke RT. Karena kalau sudah dari pondasi kita pribadi bahwa kita memikirkan diri kita sendiri, insya Allah tidak akan ada lagi. Karena apa? Orang tua hanya sekedar menasihati kita, hanya sekedar menyayangi kita. Tapi kalau diri kita sendiri, karena tidak ada cerita kita akan mewariskan sakit, tidak ada cerita kita akan mewariskan rasa senang. Karena apa? Yang diwariskan itu adalah harta. Tapi kalau sakit, kita sendiri yang merasakan. Kalau kita tetap akan memupukkan, pupuk saja dulu, siram saja dulu, insya Allah nanti akan berbunga. Seperti itu kata pepatah. Karena apa? Adik-adik kita ini yang saya lihat, kalau kita tetap akan mendekati dia akan melek bahwa ini yang baik, ini yang tidak baik. Karena apa? Yang jujur saja Niki. Setelah kejadian beberapa hari ini, karena kemarin ya memang seperti itu, kita tidak boleh bangga ya, berbangga hati itu memang kita tidak boleh. Setiap kali yang ditanya di kabupaten lah, di provinsi lah, bagaimana pernikahan anak, alhamdulillah zero. Ada rasa bangga di sana, ada rasa mohon maaf sombong dibanding desa-desa lain. Wih hebat bakal. Nah seperti itu. Tapi kenapa dia bangga? Karena memang betul setelah kita turun sosialisasi, setelah kita tetap kumpul untuk mengadakan sosialisasi untuk pendekatan kepada remaja-remaja atau kita kumpul seperti ini, memang tidak ada pernikahan. Tapi mohon maaf lah yang 2 bulan yang kemarin itu, iya seperti itu. Jadi pukulan terbesar pribadi dari yang harus anggarkan untuk tahun depan. Bagaimanapun caranya, apapun alasannya, biar nanti tetap kita laksanakan untuk sosialisasi ini. Takbir. Ya mungkin kenapa beliau bilang takbir, karena mungkin beliau ngantuk. Ini sudah membutuhkan waktu 10 kurang. Ya, karena kenapa tiang ini sebenarnya aib desa kita. Kenapa tiang bilang aib desa kita? Karena hal yang sangat memalukan kalau kita cerita ke desa tetangga atau di kabupaten. Tapi kita ini saat ini bukan kita membuka aib untuk kita ceritakan ke desa tetangga, tapi untuk menjadi motivasi kita biar tidak ada lagi pernikahan anak, biar tidak ada lagi narkoba. Karena membangun sumber daya manusia itu memang sangat sulit. Kalau sumber daya alam kita mau bangun, kita mau lestarikan gampang. Kenapa dia bilang gampang? Hanya satu modalnya, uang. Kalau kita sudah diberikan uang dana dari pemerintah, kita gali potensi alam yang kita punya. Seperti yang sekarang kita akan bangun kolam, kita akan bangun flying fox, kita akan bangun motor apalah namanya. Kenapa? Kita sudah ada dana. Tapi sumber daya manusia itu memang betul sangat-sangat sulit. Membangun kecerdasan manusia, membangun pola pikir manusia, membangun kesehatan manusia, itu memang didasari dari diri kita sendiri. Nah bagaimana caranya sekarang? Nah itulah yang akan kita pupuk, itulah yang akan kita siram. Karena nanti kalau kita sudah pupuk, kalau kita sudah siram, insya Allah pasti berbunga, pasti akan kita terima kasih. Mungkin itu saja, mohon maaf ya, mungkin terlalu panjang karena waktu yang sudah mau dipukul. Belum selesai itu. Karena saya tidak bisa berceramah, karena tiang hanya sekedar cerita dengan keadaan desa kita yang saat ini mulai melemah.
Jadi mari kita sama-sama saling asah ya, semua kita memberikan dorongan untuk kita sama-sama kita bahwa apa namanya, kita di sini bersama-sama, kita di sini bersama-sama berkeinginan bahwa sumber daya manusia ini, iya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak karena waktu sudah mau dipukul Niki. Lebih kurang mohon maaf, dan apabila ada kata yang kurang berkenan mohon maaf juga. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.